Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada sore hari ini ya. Salawat serta salam selalu tercurah dan limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Pak Ustadz Ari Abdullah yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kita sapa dulu Ustadz Ari, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Tebani. Insyaallah sehat. Sebelumnya juga selamat sore untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Lilis, Bu Yusda, sama Ibu Yuli. Kebetulan harusnya ada beberapa peserta lagi, tidak apa-apa sambil berjalan saja. Terima kasih atas antusiasnya sudah bergabung di kelas tahsin di pertemuan kedua bulan Juni ini kali ya, di bulan Juni ini. Nah, untuk sebelumnya perkenalkan, mungkin sebelumnya dipandu oleh Agesa dan Teh Syifa, sekarang dipandu oleh Bani. Eh, Kebetulan Bani juga salah satu tim dari Sobat Ngaji. Dan pada sore hari ini kita awali aja dengan bacaan basmalah supaya lebih lancar kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, Ibu, silakan dipersiapkan dulu catatan, mushaf atau modul ya yang sudah admin sampaikan di grup. Mungkin ya, insya Allah sore hari ini materinya ada di WA ya. Dan mari kita siapkan hati, pikiran, dan juga niatnya. Luruskan kita bersama-sama belajar tahsin pada sore hari ini. Insya Allah sebagai ibadah dan juga bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan saja waktu dan tempatnya kepada Bapak Ustadz Ari Abdullah, dipersilahkan. Syukran Tebani atas waktunya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di sini yang sudah hadir Ibu Yusda, gimana kabarnya Ibu Yusda? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Bunga. Ibu Bunga. Assalamualaikum. Hadir Ibu Bunga. Alhamdulillah. Gimana, aman Bu? Ya. Baik, Ibu Lilis. Assalamualaikum. Ibu Lilis. Oke, boleh di-on-kan nanti ya. Dan di sini ada Ibu Yuli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, siap ya. Ustaz Alhamdulillah. sehat. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai untuk kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya tentunya harus banyak-banyak kita bersyukur ya, mengucapkan syukur kepada Allah, dan juga patut kita berbahagia juga ya karena sampai saat ini ibu-ibu semuanya, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan Allah masih memberikan usaha
kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk senantiasa memanfaatkan usianya ya. Salah satu di antaranya untuk beribadah kepada Allah ya. Dan salah satu ibadah yang tentunya kita amalkan pada sore hari ini yaitu membaca Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, satu huruf tersebut diberikan nilai 10 kebaikan ya. Berapa kali Dan lagi? ternyata ini termasuk apa namanya? Ya udah, sudah Oke. selesai. Aman. Oke, mohon maaf ini di mute dulu ya, ibu-ibu sekalian ya. Baik. Nah, jadi insya Allah apa yang kita baca Al-Quran itu bernilai pahala ya, dan ini salah satu di antaranya ibadah ya, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana perintahnya di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana kita mengetahuinya, warattilil Qur'ana tartila ya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Untuk mentartilkan gimana caranya? Belajar tahsin itu ya. Jadi tidak ada ilmu yang lain untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, melainkan dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin ya. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi kita juga, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran serta pemahaman ya untuk menerima ilmu-ilmu yang insya Allah nanti akan di-sharekan ya. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai kembali seperti biasa ya. Tentunya kita akan harus banyak memurojaah ya, memurojaah pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu di tahsin 1 modul A ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian sekarang sudah mulai ke pertemuan 6 berarti ya, ke pertemuan 6. Oke, sebentar saya masukkan dulu ini ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, ini biasanya langsung nih. Oke. Baik, seperti biasa ya, kita akan memurojaah dulu dari mulai mengenal atau rumus mengenal cepat mad panjang 2 harakat ya. Ada 7 tanda ibu-ibu sekalian ya. Masih ingat ibu-ibu? Ada 4 tahap ataupun 4 urutan ya. Saya urutkan dulu ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, urutan pertama apa? Ibu-ibu sekalian rumusnya masih ingat? 3, 2, 2 Pak Ustaz. Nah, 3, 2, 2. Harus senantiasa kita ingatkan ya. 3, 2, 2. Urutan kedua? Fathah. Urutan keduanya fathah, kasroh, domah ya. Jadi untuk harokat dulu ya, untuk urutan kedua. Baru urutan ketiga kita jumlahkan dari jumlah fathahnya ada 3 kali ya, yaitu fathah, fathah, fathah ya. Terus kasroh, kasroh, domah, domah. Nah ini jangan bosan-bosan untuk mengulang ya, karena ketika kita sering mengulang akan semakin paham juga apa yang kita pelajari insya Allah ya. Baru dilengkapi, silakan ibu-ibu sekalian disebutkan. Yang pertama apa saja? Fathah bertemu Alif, alif. Berikutnya fathah bertemu ya. Berikutnya fathah berdiri, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2, berarti kasroh bertemu kasroh bertemu ya sukun, ya sukun, kasroh berdiri, kasroh berdiri. Domahnya ada 2, domah bertemu waw sukun waw sama sukun. domah terbalik. Oke ya. Nah, di sini berarti 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Dhammah bertemu waw sukun, dhammah terbalik. Nah, ya. Baik, cukup seperti biasa ya, kita mengulang untuk mengingat saja ya, dan tidak lepas dari pola nih ya. Sekarang kita akan mempraktekkan pola dulu ibu-ibu sekalian ya. Baik, saya 1 kali, semua 1 kali, boleh di-on-kan untuk saat ini. Bana bana baununa binabina baini buna, bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana baununa Bina baini buna, bana baununa bina baini buna. Oke, baik. Kita ulangi 1 kali lagi baca 1 pola, lalu baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Siap. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna, bana bana baununa binabina baini
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نعبد إياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب عليهم المغضوب ولا ولا الضالين آمين بنبان بوننا بنبينا الضالين بنبان بوننا بنبينا بين بونا. Oke, siap. Sekarang ibu-ibu sekalian kita akan cek ya, kita testing saja, kita evaluasi saja pada pertemuan ke-6 ini insyaallah ya. Baik dari mulai Ibu Bunga ya, siap ya. Praktekkan pola ya dengan nah kalau saya perlihatkan ini saja ya, tapi kita rubah hurufnya ya. Siap Ibu Bunga ya? Ibu Bunga huruf jim. Siap, huruf jim, Bu. Huruf ja. Jana jaununa. Di irama rendah dulu. Jana jaununa. Jana jaununa jina jaini juna. Jana jaununa jina bi juna. Siap. Jina jaini juna. Nah, itu ya. Jina jaini juna. Oke, cukup. Siap. Lumayan Bu. Alhamdulillah ya. Ini minimal kita lihat polanya meskipun tidak lihat huruf ya. Siap. Ibu Yuli. Sebagaimana namanya huruf ya. Ya. Silakan. Yana yauna yina yuna yana yaununa yina yuna. Ya, Masya Allah. Siap. Berikutnya di sini ada Ibu Popon. Huruf fa. Fa. Nafaununa fi nafaini funa. Nafaununa fi nafaini funa. Masya Allah ya, sudah mulai enak ya untuk polanya. Berikutnya di sini ada Ummu Salamah huruf sin. Nah, sesuai nama nih, sa ya, sin. Silakan. Ya. Oh ya. Lagi di jalan Ustaz. Oh gitu. Ustaz. Oke, tak apa-apa Ustaz, tak apa-apa, bisa. Oh, tak apa-apa. Oke, siap. Iya. Hati-hati, Bu. Bismillah. Sana saununa sina saini suna. Sana saununa sina saini suna. Sip, mantap Bu, bagus. Ibu Yusda, karena huruf ya sudah, huruf da sekarang, huruf dal. Ya, di-on-kan Ibu Yusda, silakan. Huruf da. Oke, Ibu Yusda sepertinya belum bisa hadir ya? Ya, bisa Oh, ada. oh ada. Oke, afwan. Silakan Bu. Huruf dal Bu ya. Nada ununa nada ini bu. Nada ununa nada ini duna. Sip, Masya Allah, tabarakallah ya. Semua bisa ya? Insya Allah. Baik, sebentar. Berikutnya, udah semua ya? Alhamdulillah sudah ya. Nah, nanti kita akan bertahap ya, ibu-ibu sekalian. Diingatkan lagi nanti insya Allah pertemuan berikutnya tanpa ada pola ya. Ini kan masih ada pola ya. Nanti tanpa ada pola, diblankkan. Nah, jadi misalkan baca huruf sisanya misalkan seperti itu ya. Next, biar nanti ada perkembangan ya. Terus kita yang awalnya kita lihat pola, terus lihat huruf, setelah lihat huruf, lihat pola lagi tanpa melihat hurufnya yang tadi ya. Sinnya kan di sini huruf ba ya. Tinggal diganti sin, jim dan lain sebagainya. Nah, nanti next berikutnya kita akan coba tanpa ada pola, tanpa ada huruf itu ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya.
Baik, ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai nih, alhamdulillah ya, sampai pembahasan pola rumus 11223 ya, yaitu latihan mat panjang 2 harakat di potongan-potongan yang cukup pendek ya, potongan-potongan cukup pendek. Yang mana potongan ini kita pisah-pisahkan ya dengan rumus 1 ya, terus baru 2, baru 3 gitu ya. Baik, siap, kita akan murojaah dulu ibu-ibu sekalian biar lebih mantap lagi ya. Tapi kita sama-sama saja ya. Kita cukup membaca yang bagian kanan saja. Siap ya? Saya 1 kali, semua 1 kali. Masih di-on kan ya? Oke. Nabaini buna. Yuk, 1, 2, 3. Bana bana Nabaini buna. Bana bana bauna. Bina bina baini buna. Sebentar. Zunubana. Zunubana. Tohaha. Tohaha. La'ala. La'ala. Zunubana tohaha. Tohaha la'ala. Zunubana tohaha la'ala. Baik, bagus. Berikutnya. Rasuluhu masih dibaca ya. Rasuluhu Tamutuna. Alimun. Rasuluhu tamutuna. Tamutuna alimun. Rasuluhu tamutuna alimun. Wahadha ma amilat qulubikum. Wahadha ma amilat ma amilat qulubikum. وهذا ما عملت قلوبكم. يدعون تحتها سميع. يدعون تحتها سميع. يدعون تحتها سميع. وإلهي آخره فتقى. وإلهي آخره آخره فتقى. وإلهي آخره فتقى. وأزواج
وأزواج إبراهيم إبراهيم دخله دخله وأزواج إبراهيم وأزواج إبراهيم دخله إبراهيم دخله وأزواج إبراهيم دخله وأزواج إبراهيم دخله. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Nih, ini untuk memperlancar terus ibu-ibu sekalian ya. Siap, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, ibu-ibu sekalian, di sini ada catatan ya, yang mana terkait dengan fathah bertemu dengan alif bengkok ya. Jadi nanti ada dua versi ya. Ada dua versi. Versi yang pertama fathahnya biasa bertemu dengan alif bengkok, yang kedua adalah fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Jadi double itu ya, fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini ada fathah bertemu alif bengkok itu menunjukkan bahwa ketika diwakofkan dibaca. Ya, ketika diwakofkan dibaca, tapi ketika diwasolkan tidak dibaca gitu ya. Itu fungsinya ya, fathah bertemu alif bengkok, ketika diwakofkan dibaca, ketika diwasolkan itu melanjutkan Bu Pak ya, apa ibu-ibu sekalian, melanjutkan dari al-atqa ke alladhi ya. Maka ketika kita baca al-atqalladhi, langsung qalladhi ya, nempel ke sini langsung ya, ketika mewakofkan dan mewasolkan. Meskipun pelajarannya belum ya, tapi ini hanya catatan saja biar nanti ibu-ibu sekalian barangkali biasanya suka ada pertanyaan nih ya, di Al-Qur'an menemukan fathah berdiri bertemu alif bengkok itu ya. Sedangkan di pembahasan sebelumnya kita belum membahasnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Terus salah satunya kalau ini kan di akhir ayat ya. Nah, sedangkan di sini tengah-tengah ayat. Contoh misalkan Ataina Musa, dibaca 2 harakat ya, karena fathah biasa bertemu dengan alif bengkok ya. Sedangkan ketika diwasolkan jadi tidak dibaca ibu-ibu ya. Musal kitab. Oke, sampai sudah bisa dipahami insyaallah ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sebelum kita lanjut, biar nanti paham. Ya, gimana Bu? Oh, jadi tidak panjang bacanya begitu kalau di wasol. Betul. Ya, jadi tidak panjang. Ya, dibacanya langsung saja sal. Dan memang akan otomatis. Jadi ini sebetulnya tanda ini Bu. Ya, tanda kalau bentuk seperti ini, fathah bertemu dengan alif bengkok itu, pasti otomatis di depannya ada alif lam. Atau hamzah wasol ya. Sering disebut hamzah wasol, alif lam lah ya. Alif lam yang pada umumnya. Jadi pasti otomatis bertemu dengan alif lam. Dan pada umumnya sebetulnya ibu-ibu sekalian ketika membaca Al-Qur'an pasti otomatis ke sini kan, sal gitu ya, otomatis. Nah, tapi di sini kita perjelas bahwa kenapa kita harus membaca langsung ketika diwasolkan, karena ada tandanya ya. Ada bentuknya yang berbeda ya. Yaitu fathah biasa ya, fathah biasa bertemu dengan alif bengkok. Betul Bu ya. Jadi ketika diwasolkan tidak dibaca. Sedangkan yang ini, sedangkan yang satu lagi, yang kedua, ini fathah berdiri Bu. Karena kalau fathah berdiri kan sudah masuk ke tanda yang ketiga ya. Fathah, 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 fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, sudah masuk ke panjang gitu ya. Sudah masuk ke tanda bahwa di sini harus dibaca panjang. Cuman hati-hati, jangan sampai menjadi double Bu ya. Jangan sampai menjadi double itu gini. Ini fathah berdiri berarti di sini ada alif bengkok, berarti jadi 4 harokat dong gitu ya. Enggak ya. Jadi tetap kita ke ke bentuk ini ya, fathah berdirinya gitu ya. Makanya kalau misalkan ada fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, maka ini menunjukkan bentuk ini atau tanda ini adalah ketika diwasol ataupun diwakof tetap dibaca 2 harokat. Idza yaghsha, waqaf. Ketika diwasolkan idza yaghsha wan nahari, sama
ya. Jadi dua-duanya dibaca panjang ketika diwasolkan, ya. Ingat diwasol itu melanjutkan bacaan, kalau diwakaf diberhentikan bacaan, ya. Baik, cukup ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut biar paham dulu. Cukup ya? Insyaallah ya. Oke, siap. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nah, nih. Sekarang kita sudah memasuki ke bab mewakafkan. Nah, di sini belum ada ilmu yang jadi nanti saya akan bedakan tanda wakaf dan cara berwakaf, gitu ya. Jadi nanti ada tanda wakaf, ada cara berwakaf. Nah, yang dipelajari di tahsin 1 ini, kita akan mempelajari cara berwakaf, bukan mengenal tanda-tanda wakaf. Kalau mengenal tanda-tanda wakaf, ukurannya yang saya pelajari itu ya, ukurannya adalah setelah kita lancar baca, setelah kita mengetahui cara berwakaf, ya, setelah kita mengetahui semua kaidah. Contoh misalkan mad panjang 2 harakat, mad panjang 4 harokat, mad panjang 6 harokat, gunnah, qalqalah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu baru setelah itu kita bisa mudah untuk memahami tanda-tanda wakaf, ya. Kalau sekarang belum, makanya tidak digabungkan, ya. Sekarang kita hanya mempelajari cara berwakaf, cara baca berwakaf, ya. Nah, kita lihat di sini latihan baca dan wakafkan. Nah, ya. Di sini sudah mulai kita mewakafkan. Fathah tanwin di akhir bacaan, hukum bacaannya mad iwad. Nah, seperti ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kalau huruf itu seperti ini, Bu. Ah, ya, saya gambarkan. Jadi ketika misalkan ya, huruf jim, saya contohkan huruf jim. Ini huruf ja. Terus ji, ju, ya. Ini ada tanwinnya tidak ibu-ibu sekalian? Tidak. Tidak ada ya. Masih ingat tidak tanwin itu gimana, Bu? Tanwin itu adalah harokat kedua. Kalau misalkan di antara ibu-ibu sekalian pernah menyimak pembahasan saya waktu di tahsin besar tuh ya, membahas tentang tanwin di dalam mushaf Madinah ya. Nah, jadi tanwin itu gini. Nah, gini ya. Secara jelas apa ringkasnya gini, baru disebut tanwin. Nah, yang disebut tanwin itu yang ini, Bu. Harokat yang keduanya. Ini tanwin. Nah, yang saya berikan warna biru. Itu tanwin. Ini bukan ya. Ini bukan termasuk tanwin. Jadi tanwin itu cuma satu saja, satu garis ya, pengganti dari bunyi ya. An, in, un gitu kan ya. Nah, ini kan. Tuh, ini tanwin. Ini juga tanwin. Karena ketika kita hilangkan seperti ini, tidak tanwin lagi ya. Ketika ditampilkan lagi baru tanwin. Ini ya. Jadi tanwin itu gini, Bu. Ini kan afwan. Ini lebih jelasnya bukan seperti ini. Nah gini ya. Jadi tanwin itu gini. Contoh misalkan ibu-ibu sekalian coba baca ini ya. Coba baca doang. Yang satu saya tulis seperti ini. Yang satu saya tulis seperti ini. Nah, dua-duanya sama tidak, Bu, dibaca? Ini dibaca apa, Bu? Min. Kalau yang ini sama ya. Nah, ini yang membedakan, Bu. Kalau ini tanwin, nun tanwin, kalau ini nun asli ya. Jadi nun tanwin itu hanya terbaca, tidak terlihat. Ya. Hanya terbaca, tidak nampak ya nun sukunnya. Sedangkan kalau yang min ini dua-duanya nampak, terbaca dan nampak karena termasuk nunnya nun asli gitu ya. Jadi sebetulnya istilah asli ini ya mungkin saya visualkan seperti itu ya. Jadi nunnya ini memang nun ya, nun asli gitu. Min, mi dan nun sukun gitu ya. Sedangkan kalau yang ini ya, kalau yang ini misalkan kita pecah lagi ibu-ibu sekalian ya, kita pecah menjadi mi ya, afwan. Nah, sebentar. Nah, mi dan nun sukun. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya para ulama terdahulu ahli kalau dobet kan tanda ya. Ya, ini pun juga bisa kaitannya dengan dobet dan juga rosem
ya, bentuk huruf. Nah, ini mungkin daripada dobet ya. Jadi sebetulnya gini, nun tanwin ini kenapa dibedakan? Karena memang beda ya, memang beda nun tanwin, nun sukun tanwin dan nun sukun asli ya. Jadi nun sukun tanwin ini tidak diperlihatkan seperti ini karena dikhawatirkan tertukar, Bu. Dikhawatirkan tertukar sehingga para ulama ahli dobet itu membedakan, maka dijadikanlah harokat yang kedua. Jadi sebetulnya gini nih. Nah, yang jelas ini yang domah tanwin ya. Gini Bu asalnya. Ini domah ya. Ini domah. Kita tempelkan nun sukun ini ke sini. Ya, kita tempelkan ke sini. Nah, kita tempelkan ke sini. Menjadi gini. Nah, ya, bisa terbayang tidak? Itu nun sukun tuh. Ya, ditempelkan. Baru setelah ditempelkan seperti ini, baru titiknya dihilangkan. Nah, titiknya dihilangkan. Terus ditempelkan lebih dekat. Dan memang sebetulnya sudah menempel lebih dekat sih, ya, seperti ini nih. Nah, saya tuliskan seperti ini ya. Nah, ini adalah nun, ada titiknya. Ya. Terus titiknya dihilangkan. Itulah nun. Ya. Sedangkan fathah tanwin, kasroh tanwin gimana? Awalnya gini, Bu. Awalnya gini, ada titiknya di sini. Tuh, ya. Ada titiknya, itu nunnya gini. Nah, gitu ya. Kan biasanya gini ya. Nah, ini menjadi gini, Bu, ya, nunnya. Titiknya dihilangkan. Jadilah tanwin. Ya, bisa paham sampai sini ya? Istilah tanwin ya. Oke. Nah, sedangkan sekarang di sini kita lihat hasidan. Hasidan itu bunyinya sama dengan penulisan, saya tulis ulang, kalau yang ini sama tidak? Hasidan sama. Karena ini adalah nun tanwin. Nah, ternyata di sini ibu-ibu sekalian, catatan termasuk mad 2 harokat. Kan 2 harokat itu berarti dibaca 2. Ya, dibaca 2 harokat seperti bana gitu kan ya. Seperti bana dibaca panjang gitu ya. Termasuk 2 harokat. Apabila fathah tanwin di akhir bacaan, hukum bacaannya mad iwad. Ada yang tahu Ibu barangkali mendengar mad iwad? Pernah sepertinya kalau mendengar mah ya. Pernah. Tapi ada yang tahu tidak mad iwad itu apa? Pengganti. Iwadnya arti. Betul. Nah, betul, Bu. Pengganti. Sama dengan istilah badal. Nah, biasanya kalau badal gimana, Bu? Badal itu adalah pengganti. Ya, sama. Iwad pun juga mempunyai makna yang sama, pengganti, ya. Kita coba bahas dulu mad badal ya, biar lebih seru nih ibu-ibu sekalian. Ya, di sini sedikit wawasan dulu ya. Mad badal itu kenapa disebut badal? Berarti kalau disebut badal berarti ada yang diganti ya. Contoh misalkan ada khotib Jumat ya. Jadwalnya misalkan Ustadz A, tiba-tiba Ustadz A itu nggak bisa hadir ya. Dan ternyata dibadal oleh Ustadz B. Nah, itu kan berarti mengganti ya, mengganti. Nah, kalau di sini badal itu terkait dengan huruf, Bu, ya. Nah, sering terjadi, ini pernah tidak ibu-ibu sekalian merasakan seperti ini ya. Contoh saya misalkan Ar-Rahmani. Ada yang menyebutkan ini mad badal, Bu? Ada tidak? Ada sebagian mungkin ya, ada ya? Atau di sini? Di antara ibu-ibu sekalian di sini, ada yang menyebutkan ini mad badal? Tidak. Ada tidak? Alhamdulillah, berarti sudah paham ibu-ibu sekalian ya. Nah, di sini bukan termasuk mad badal ya. Cuman ada sebagian yang menerangkan bahwa ya ini peserta ya. Kalau guru-guru pasti sudah paham ya. Nah, biasanya gini, Bu. Ada 2 tulisan. Ini juga pernah saya bahas ya. Pernah saya bahas. Nah, saya tulis ulang biar lebih paham. Nah, ini nih. Ya, Ar-Rahmani. Nah, gini, Bu, ya. Jadi, tulisan yang atas ini yaitu seperti ini, seperti di bawah ini. Ar-Rahmani dari segi bacaan, Ar-Rahmani. Ada yang beda tidak dari segi bacaan? Tidak. Ini Ar-Rahmani, ini pun juga Ar-Rahmani. Berarti tidak ada yang dibadal, Bu. Ya. Tidak ada yang dibadal, melainkan tanda
Ya, tanda yang membedakan ya. Jadi diringkas menjadi fathah berdiri. Jadi fathah berdiri itu adalah mad tabi'i, termasuk fathah bertemu alif gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas badal karena ini kaitannya dengan mad iwad juga sama ya. Nah, mad badal itu awalnya Bu ya. Contoh, ketika saya tulis seperti ini, ya. Nah, kira-kira kata ibu-ibu ini apa Bu? Misalkan ini ya. Nah, ini Bu. Ini disebutnya apa Bu? A, U. Disebutnya apa? Hamzah. Ya, hamzah ketika 2 harokat itu disebutnya mad badal Bu. Ya, makanya kan seperti apa namanya? Akhirati. Pokoknya yang bunyi a i u ya, yang bunyi nih, yang bunyinya a i u itu mad badal Bu. Salah satu di antaranya ini nih bentuknya. A i u gitu ya. Kan sering tuh di dalam di Quran surah Al-Baqarah misalkan ya. Kita sharing sedikit biar lebih paham apa yang kita bahas. Nah, contoh misalkan di Quran surah Al-Baqarah. Oh, mana nih? Nah, ini ya. Kita sering menemukan akhi. Nah, ayat berapa ya? Saya lupa lagi. Ya. Ini nih. Nah, ini Bu. Wabil. Nih lihat ya, ayat keempat ya. Di sini. Wabil akhirati. Nah, ketika kita mengucapkan ini mad badal. Ya. Mad badal Bu. Pokoknya yang Bu hamzah ataupun alif yang dibaca 2 harokat itu termasuk mad badal. Apa yang dibadalnya? Nah, kita akan bahas di sini ya. Yang dibadalnya ibu-ibu sekalian, ini awalnya itu bukan seperti ini. Ya, kita hapus dulu. Awalnya itu adalah seperti ini. Hamzah dan hamzah. A, I, dan U. Nah, awalnya gini Bu. Aslinya gini hurufnya. A, I, U. Gitu ya. A, I, U. Awalnya gini. Ternyata terkhusus saya akan kaitan dengan dialeknya orang Arab ya, ataupun cara orang Arab ya. Orang Arab itu ketika mengucapkan a i u itu berat sekali Bu ya. Jadi sulit untuk mengucapkan a i u. Ini sejarah dari dari terjadinya mad badal gitu ya. Nah, jadi awalnya itu a i u ternyata berat diucapkan, tapi bagi kita kan mudah saja Bu ya. A i u mudah saja. Nah, cuman bagi orang Arab itu susah ya, makanya nggak bisa dibaca kalau seperti ini ya. Maka dari itu mau tidak mau ini harus diganti. Nah, kira-kira diganti dengan apa Bu tadi? Diganti dengan mad. Tuh ya. Jadi mad dan hamzah itu beda ya. Mad dan hamzah itu beda. Makanya asalnya a i u ya diganti dengan mad. Fathah pasangannya dengan apa tadi? Fathah dengan alif. Kasroh pasangannya dengan ya sukun, domah pasangannya dengan waw. Maka terjadilah badal. Ini diganti Bu. Ini hamzah dan alif beda. Ya. Hamzah dan alif sifatnya beda. Kalau hamzah huruf, kalau alif pemanjang ya. Maka hamzah yang kedua tadi dibadal menjadi mad. Yang mad itu disesuaikan dengan harokat ya. Harokat fathah pasangannya dengan alif, kasroh dengan ya, domah dengan waw. Maka terjadilah a i u jadi ringan ya. Yang asalnya wabil akhirati menjadi wabil akhirati gitu Bu ya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Bu ya. Jadi dibadal diganti. Nah, sedangkan yang mad iwad gimana? Kan iwad itu sama-sama diganti. Nah, berarti mad iwad itu yang digantinya yang mana Bu? Contoh, saya tulis ulang ya. Sidan. Sida dan nun sukun. Kira-kira Bu, ini ketika diwakofkan hasidan. Ketika diwakofkan jadi 2 harokat. Hasida. Tuh Bu, ya beda ya. Yang asalnya dan menjadi da. Hasidan, hasida. Tuh ya. Contoh misalkan Quran surah An-Naba Bu. Di Quran surah An-Naba kan ada alam naj'alil ardu mihada. Di situ ya. Mihada itu adalah mihadan. Ya, contoh saya perlihatkan insya Allah secara cepat. An-Naba ya. Yang sering kita baca misalkan di Quran surah
An-Naba. Sebentar, mana ini? Nah, di situ kan ada apa namanya? Alam naj'alil ardo mihadan wal jibala autadan, gitu ya. Tuh lihat di sini ayat ke-6 dan seterusnya. Ya, ayat ke-6 tuh lihat. Alam naj'alil ardo mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subatan, gitu ya. Ini kan ketika diwakafkan ini menjadi 2 harokat, Bu. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, yang asalnya jan dan tan menjadi da ta, gitu ya. Nah, kita kaitkan dengan ini. Sebentar, mana tadi? Nah, ini. Hasidan menjadi hasida. Kira-kira yang digantinya yang mana, Bu? Nun. Nun, betul. Betul sekali, Bu. Yang digantinya adalah nun sukun ini. Nun sukun jadi mad, gitu ya. Kita ganti nun sukunnya diganti dengan mad. Cuman kalau mad iwad itu cuman satu, fathah tanwin saja. Tidak kasro tanwin, tidak domah tanwin. Bu, seperti itu ya. Oke, contoh yang lain. Siap, contoh yang lain. Ini masih kepada apa namanya pemahaman tanwin dulu ya. Bagi ibu-ibu sekalian kalau misalkan ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Contoh, Bu, di Quran surah An-Nisa yang sering terjadi ya. Di Quran surah An-Nisa ada kalimatnya wanisa. Wanisa an. Nih, Bu. Berarti, Bu, kalau ada yang ada bacaannya seperti ini, kira-kira annya dibaca an, dibaca sukun, atau dibaca 2 harokat? Kalau di wakaf, Diwakaf, Bu. Diwakaf. Siap. Kita lihat Quran surah An-Nisa ya. Biar lebih jelas. An-Nisa. Quran surah An-Nisa. Tuh, Bu. An-Nisa ayat 1. Ayat 1. Di tengah-tengah di sini ya. Ada katsiran wa nisaan. Wanisaan. Ah, kira-kira yang mana bacanya, Bu? Bacaan yang pertama yang seperti ini, wanisa, sukunkan. Bacaan yang kedua, wanisa. Nah, kira-kira yang mana, Bu? Yang kedua. Ah, yang kedua. Yakin, Bu? Ya. Yakin. Alasannya apa alasannya? karena di wakaf jadi diganti gitu Pak Jadi Ustaz. mat, jadi mat. Jadi mat. Iya. Alasan jadi mat apa, Bu? Karena di wakaf jadi diganti. Ah. Alasannya adalah karena fathah tanwin. Ingat ya, fathah tanwin, Bu. Ingat, fathah tanwin. Jadi semua fathah tanwin pasti otomatis. Otomatis kok. Contoh gini ini ya. Fathah tanwin gini, Bu. Contoh lagi ya. Misalkan ini apa, Bu? Jin. Jin. Ya. Terus ini apa, Bu? Jun. Kalau yang jan gimana, Bu? Tulisannya? Jim tanwin patah. Tanwin fathah dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, enggak gini nih, enggak gini nih. Nah, enggak gini, Bu. Jadi otomatis ada alif ada alifnya, betul. Ada tambahannya. Nah, cuman tambahan itu sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa di situ fathah tanwin ketika diwakafkan menjadi dua harokat. Tapi yang di badalnya itu adalah tanwinnya ya. Maka ketika Ibu membaca gini, ya misalkan nih, ya. Kita awali gini, Bu. Awali dengan alif ya, dengan a nih, dengan hamzah. Misalkan disukunkan ya. Gini, Bu. Nah, ya. Ini dibacanya aja. Ketika diwakaf ya, aja. Oke. Ini aja sama. Tapi yang ini gimana? Aja. Beda ya? Lihat. Aja. Nah, beda, Bu, ketika diwakafkan. Karena di sini adalah fathah tanwin. Tidak termasuk domah tanwin, tidak termasuk kasroh tanwin, ya. Maka di sini wanisa dibacanya betul tadi, Bu. Wanisa dan sering terjadi disukunkan, betul tidak? Sering terjadi disukunkan, Bu. Bahkan saya juga pernah mendengar qori ataupun pembaca Al-Quran ketika di akad nikah. Ini kan sering dibaca An-Nisa ya, ayat 1. Ya, sering dibaca. Itu ada yang mensukunkan. Wanisa. Disukunkan. Ya. Nah,
Ketika Bu, misalkan saya ganti nih, ya, saya ganti fathah tanwinnya menjadi kasroh tanwin. Nah, berarti diwakofkannya gimana? Sa. Betul, disukunkan. Pokoknya selain fathah tanwin disukunkan. Wanisa, sukunkan. Doma tanwin sama wanisa, sukunkan. Kasroh tanwin, doma tanwin, misalkan fathah saja, wanisa, tetap sukun. Ya, kasroh saja, wanisa, domah saja, wanisa. Ketika fathah tanwin, wanisa. Nah, itu cara baca, ya, cara baca. Ini sekilas saja tentunya ibu-ibu sekalian fokusnya ke sini, ya, fokusnya ke cara baca yang asalnya hasidan menjadi hasida. Kalau yang atas ini termasuk kasus-kasus yang sering terjadi pembaca membaca kondisi seperti ini, gitu ya. Oke, siap. Sekarang kita baca, Bu, ya, kita baca bersama-sama. Ya, saya satu kali, semua satu kali. Ya, kita baca tanpa wakof dulu. Hasidan, silakan. Hasidan. Ketika diwakofkan, hasida. Hasida. Oke, ya, 2 harkat. Ingat. Berikutnya, hudan. Hudan. Ketika diwakofkan, huda. Huda. Berikutnya, aliman. Aliman. Menjadi alima. Alima. Ya, sekarang saya baca tanwinnya, ibu-ibu sekalian baca wakofnya, ya. Cara wakof, ya. Saya cara tidak berwakof, ibu cara wakof, ya. Contoh, saya contohkan dulu. Contoh, hasidan, ibu-ibu baca hasida, itu ya. Oke, tuktak ya, tuktak, siap. Saya baca tanwin. Ibu-ibu sekalian baca wakofnya. 1, 2, 3. Saya dulu. Hasidan, wakofkan. Hasida. Bagus. Hudan, wakofkan. Huda. Oke, berikutnya aliman, wakofkan. Alima. Oke, contoh misalkan yang tadi, Bu, di Quran surah An-Naba, ya. Nah, sebetulnya tanpa diperlihatkan Bu juga otomatis, Bu, ya. Otomatis itu gini nih. Misalkan saya baca ini nih. Nah, contoh, nggak apa-apa, langsung saja nih, ya. Siap ya, ibu-ibu sekalian, wakofnya, ya. Mihadan, wakofkan. Mihada. Bagus. Autadan, wakofkan. Autada. Bagus. Azwajan, wakofkan. Azwaja. Subatan, wakofkan. Subatan. Libasan, wakofkan. Libasan. Oke, satu lagi. Roma'asyan, wakofkan. Roma'asyan. Oke, sudah paham ya? Itu adalah iwad, Bu. Iwad, ya. Nah, sekarang, oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh. Sebelum kita praktek. Oke, sampai sini bisa paham, Bu? Ya, Allah bisa. Ya. Sebetulnya jawabannya cuman ini saja sih. Yang tadi agak panjang, ya. Pokoknya dan menjadi da, gitu ya. Tanwin, fathah tanwin menjadi 2 harkat, ya. Tapi kasus-kasus yang sering terjadi yang tadi, ya, kaitannya dengan mad iwad, mad badal, dan juga di Quran surah An-Nisa, ya, salah satu di antaranya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan. Nah, kalau ini rumus prakteknya gimana, Bu? 1, 1, 2. Sudah terbayang tidak? Cara bacanya gimana? 1, 1, baru gabungkan 2. Ya. 1, 1, baru gabungkan 2. Siap ya? Baik. Sekarang kita sama-sama dulu, ibu-ibu sekalian, ya, biar memperlancar dulu. Sekarang sudah mulai cara berwakof, ya, cara berwakof, ya. Jadi ibu-ibu sekalian nanti akan disajikan huruf-huruf seperti ini, ya, dan materi pembahasan di sini memang yang baris yang keduanya, tuh ya. Diperhatikan di sini ya. Fathah tanwin, ini sukun biasa memang sudah disukunkan ya. Fathah tanwin, ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Kita pola dulu, Bu, biar iramanya nempel.
بنا بنا بوننا بنبينا بين بونا بنا بنا بوننا بنبينا بين بونا 1 2 3 Bana 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 baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. وعليها مكتسبت silakan وعليها ما اكتسبت. Nah, ini sedikit saya bahas ya. Sebetulnya ibu-ibu sekalian, bayangkan seperti pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi sebetulnya ini potongan-potongan sama seperti hal yang materi-materi sebelumnya ya. Tuh, ini juga potongan. Jadi sehingga kalau misalkan ada ibu-ibu sekalian ingin lebih diringkas lagi silakan ya. Apa maksudnya lebih dipisah-pisah lagi boleh. Wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha Tasabat. ya, sama ya. iya. Nah, jadi sebetulnya ukurannya itu sebetulnya bukan nambah, tapi nambah penggabungan saja, gitu ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Tashtaru bi ayati thamana. Yuk, 2 harokat ujungnya. Tasyaru Biayati mana. Nah, lalu kita gabungkan. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamana. Yuk, narik napas dulu. 1 2 3. Wa alaiha maktasabat tashtaru biayati thamana. Nah, ini apa namanya, ibu-ibu sekalian tidak usah aneh juga ya. Udah, ini sekarang panjang nih. Insya Allah ini sesuai dengan kadarnya ya. Karena sebetulnya pembahasannya hampir-hampir mirip dengan sebelumnya, cuman kita nambah panjang saja latihannya ya. Tapi ini ukurannya tetap. Di sini ada tidak Bu dengungan? Gak ada ya. Ada ikhfa? Gak ada. Ada idgham? Gak ada ya. Pokoknya tidak ada materi-materi yang lain melainkan hanya materi mad 2 harokat yang sudah kita bahas, 7 tanda dan sekarang tambahannya adalah fathah tanwin ya. Jadi sehingga ya seringlah bermurojaah Bu ya. Jadi nanti 1 ditambah 1 nambah jadi 2, ditambah 1 nambah jadi 3. Ilmu itu seperti itu ya, terus nambah sampai ibu nggak kerasa ratusan kaidah yang dipelajari ya. Saat ini saja ibu sudah mempelajari berapa kaidah nih ya? 7 tanda. Mungkin kalau hanya tanda ya, kalau hanya tanda berarti nambah di sini berarti 8 ya, tandanya 8. Belum cara baca ya, belum apa namanya, cara mewakafkan dan lain sebagainya ya. Siap, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian ya. Masih sama-sama ya. Siap, baris kedua sama cara bacanya ya. Siap, saya akan baca lebih pelan biar ibu-ibu sekalian menyesuaikan. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Wa Idza qila lahum Hati-hati di sini ada kasroh bertemu ya sukun ya, saya ulangi. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Wa idza qila lahum aminu Wadkhulul baba sujjada. Oke, catatan sedikit pernah dibahas juga ya. Kalau ada wawu yang tanpa ada harokatnya, ya tanpa ada tanda sukunnya abaikan saja. Ya, jadi khulul langsung ke lam sukun. Siap. Sekarang kita gabungkan. Hati-hati Bu. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Yuk pelan-pelan saja. wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Baik, berikutnya.
Masih sama-sama, Bu. Allahu yastahzi'u bihim. Silakan. Allahu Allahu yastahzi'u yastahzi'u bihim bihim Wa yamudduhum fi tughyanihim. wa yamudduhum fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, ini kalau ini sama ya, memang satu ini ya, satu materi ya, satu ayat. Ya, silakan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, jadi latihan-latihan ini ada yang memang diambil sama ya di ayat itu, ada diambil berbeda. Dan kebetulan karena ini diambil sama di ayat ini ya, di Quran surah Al-Baqarah kalau tidak salah ini ya. Nah, ini dibagi dua ya. Dan kebetulan di sini memang tidak ada kaidah-kaidah yang lain. Andai pun kok Ustaz misalkan yang bawahnya kok nggak disamakan, misalkan seperti ini ya, digabungkan karena ada hukum yang lain gitu ya. Ada hukum yang lainnya. Jadi sehingga memang dibeda-bedakan. Tapi diingatkan kembali ini adalah metode penerapan. Kita sedang belajar ya, bukan untuk mengulas dari segi makna ya, karena kita belajar dari segi baca dulu ya. Oke, siap. Kita lanjutkan, Bu. Siap, pelan-pelan. Wa idza laqul ladzina amanu. Silakan. Wa idza laqul ladzina amanu Haitsu syi'tum raghada. haitsu syi'tum raghada. Kita gabungkan. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu syi'tum raghada. Yuk gabung, Bu. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu syi'tum raghada. Baik. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ عَشْرَةَ عَيْنًا عَشْرَةَ عَيْنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ عَشْرَةَ عَيْنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ عَشْرَةَ عَيْنًا. Ya, berikutnya. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. Silakan. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا Sip, baik. Oke, alhamdulillah ya. Orang ya cukup satu satu baris saja ya untuk mengecek untuk praktik 1122-nya. Satu Bu, yang bagian atas ini ya. Rumusnya satu-satu dulu baru digabung dua ya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa alaiha. Nah, kalau Ya. misalkan Afwan, Ibu Bunga, kalau misalkan apa namanya ingin membaca basmalah dibiasakan kita akan sama-sama pakai pola ya. Oh, Bismillah, apa biar biar terbiasa aja ya. oh ya. Bismillahi ya. Atau mau langsung boleh Ya, silakan ya. langsung. Adapun misalkan ibu-ibu sekalian mau pakai taut, pakai basmalah bebas ya. Bebas di sini, cuman jangan jangan apa namanya? Jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nggak gitu ya. Tapi apa coba polakan. A'udzubillah. Biar terbiasa nantinya. Oke? Siap. Ibu Bunga, diulangi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamana. Iya, gabung. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamana. Oke, toyib ya, alhamdulillah ya. Tinggal iramanya nanti masukin ke ros, Bu ya. Masih apa? Masih irama apa? Hampir-hampir Hijaz ya. Hijaz. Oh, Hampir-hampir Hijaz ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin apa kebiasaan oh baca ya. di rumah masing-masing nggak apa-apa ya. Kita kan coba terus ya. Oke, cukup Ibu Bunga. Tapi kalau tajwid sudah oke ya, pertahankan saja. Oke. Siap, kita lanjutkan berikutnya Ibu Yuli, silakan. Bawah, Bu. Ini satu-satu dulu ya. Wa idza qila lahum aminu Iya. wadkhulul baba wadkhulul baba sujada Iya, gabung. wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Oke, ini iramanya masih belum pada masuk nih. Sepertinya Iya. harus dipola dulu. Harus dipola dulu ya. Siap, jangan lupa Bu. Kalau misalkan masih bingung di irama, bana-bana saja dikeluarkan. Bana-bana baununa binabina baini buna. Nah, cukup satu kali lagi. Apa enggak apa-apa, biar nyambung saja. Bana-bana baununa wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Coba Ibu Yuli. Wa idza qila lahum aminu Ya. wadkhulul baba sujada. Sip, gabung. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Itu rumusnya ya untuk ibu-ibu semuanya ya. Kalau misalkan bingung irama, pakai rumus itu ya. Saya pernah dulu mengingatkan kepada ya salah satu peserta dan dipraktekkan ya ketika itu selalu mengeluh nih ya pesertanya itu Ustaz, kalau saya gabung sama ibu-ibu yang lain nih kholaqoh ya, ketika baca setengah halaman ketika bagian saya kok jadi rubah lagi iramanya itu ya, pakai rumus itu saja dan ternyata alhamdulillah ada ya bisa itu ya, ketika bagian ibu misalkan nggak apa-apa Bu, misalkan bana baununa, misalkan ditanya itu apa kok bana itu ya, itu pola kunci untuk irama mengembalikan irama ya sendiri gitu ya, atau irama ros gitu ya. Nah itu metode gitu ya, dan bisa jadi dakwah juga tuh ya, jadi dakwah. Nanti ada yang mau belajar polanya, ajarkan saja ya. Siap, paham ya insyaallah ya. Iramanya usahakan ya, dari mulai tadi yang pertama Ibu Bunga, Ibu Yuli usahakan iramanya ke irama ros lagi ya, dengan pola bana-bana. Ya. Sip, bagus. Berikutnya kita lanjutkan Ibu Cherry, silakan Ibu Cherry. Yang ini ya. Yang mana yang Ustadz? Saya Ini baru Bu. bergabung. Oh gitu. Oke, nanti Ibu Cherry ya, betul. Afwan Bu ya. Yang ini dulu ya. Oke, yang lain dulu ya. Biar Ibu Cherry sambil menyimak dulu. Berarti tadi yang gabung itu Ibu Popon. Yang baris ketiga ya Pak Ustadz. Ya, ini Bu yang saya lingkar, yang kotak ini. Allahu yastahzi'u bi pendek. Hati-hati U-nya pendek Bu.
Allahu yastahzi'u bihim Iya. wa yamudduhum fi tughyanihim. Thayyib. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Mantap, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya, baik yang hadir di awal dulu ya, biar yang baru gabung biar bisa menyimak dulu. Ibu Yusda ya tadi ya, Ibu Yusda silakan gabung Bu. Ini Bu. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu si'tum ragada. Sip, bagus. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu si'tum ragada. Oh, Masya Allah ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan tadi itu dari oke, Ibu Lilis ya, Ibu Lilis. Silakan Ibu Lilis. Ustadz, Ya, izin Afwan. menyimak aja. Saya Oh ada iya. di Mekah, Ustadz. Oh, Masya Allah, tabarakallah Bu. Masya Allah Ya, ya. Haji Bu. habis tawaf. Saya tapi cuma, iya, Semoga lancar iya. Bu ya. Tapi saya Semoga cuma, lancar. Masya Allah, amin, amin. tabarakallah Tapi ya. nggak mau ketinggalan, Iya betul Ustadz. ya. Berdoa Tapi di nyimak sana aja ya, Bu. Ustadz. Berdoa di sana Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan doakan juga kita amin, semua ya. amin. Mudah-mudahan Iya, semuanya tapi bisa nggak mau lancar ya. ketinggalan pelajaran, Ya, tapi izin Masya Allah. nyimak aja ya, Gak apa-apa Ustadz. Bu, Masya Allah Ya, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita pun amin. juga apa namanya ikut-ikut mendapatkan keberkahannya dari Ibu, insya Allah ya. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya berarti tadi Ibu Yusda sudah, Ibu Ummu Salamah, silakan. Ini Bu ya berarti ya, silakan. Oh ya, Ustaz. Wa idza khalau ila syayatinihim Iya, asyrata aina bagus. Gabungkan Bu. wa idza khalau ila syayatinihim asyrata aina. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sip, bagus. Berikutnya di sini ada Ibu Lia. Ibu Lia, silakan gabung Ibu. Paling bawah Bu ya. Tapi lihat Sebentar. mau dibawa Ibu Lia, berak-berak. Gimana dokter, Mas? Ibu Lia bisa bergabung Ibu Lia. Oke, kalau tidak Ibu Lia kita lanjutkan Ibu Dini. Di-on-kan mikrofonnya. Kalau masih tidak bergabung, Ibu Cherry berarti. Ibu Cherry siap, Bu? Siap, Ustadz. Siap, Disiapin. ya. Enggak apa-apa, Yang Bu. mana, Ya. Ustadz? Maaf. Paling bawah, Bu. Nih, paling bawah. Fama robihat tija. Fama robihat tijarotuhum. Ja-nya sepertinya kepanjangan, Bu. Jat. Fama rajihat. Robi, hati-hati. Fama robihat tijarotuhum. Iya. Alallazina zolamu rijza. Iya, gabungkan. Fama robihat tijarotuhum alallazina zolamu rijza. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, berikutnya ada yang belum saya sebutkan, mohon maaf kalau ada yang terlewat. Ibu Rina ya. Betul tidak Ibu Rina? Ya, Betul, Ustaz. alhamdulillah. Silakan Bu, kembali ke atas Bu. Wa 'alaiha maktasabat Iya. yashtaru bi Bu. Tashtaru. ya oh ya tashtaru bi ayati thamanan Iya, gabungkan. wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamanan. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, ada yang lain yang belum saya sebutkan? Fuan? Ibu Rina sudah, Ibu Yuli, Ibu Popon, Ibu Bunga, Ibu Cherry sudah. Nah, tadi Ibu Dini ya. Oke, ada yang lain yang belum? Sudah semua ya? Ustadz katanya mikrofonnya nggak bisa nyala itu. Oh gitu. Coba di situ Bu ada settingannya ya. Diklik biasanya di tanda mikrofonnya ya.
Dicoba lagi ya. Kalau misalkan sudah ada nanti coba testing ya. Kalau suaranya keluar boleh nanti di kolom chat lagi ya. Baik, sambil menunggu ya Bu, dicek lagi. Nanti ada tombol apa ya? Audio ya. Audio diklik dulu. Nanti tombolnya ada settingannya tuh. Ada misalkan untuk koneksi ke audionya itu dan lain sebagainya ya. Dicoba dicek dulu Bu ya. Baik, kita lanjutkan dulu berarti ya, insyaallah. Baik ibu-ibu sekalian, nanti latihannya ini ada ya. Ada latihannya nanti seperti biasa dikirimkan untuk memurojah di rumah masing-masing ya. Ingat pembahasan kita adalah di mad iwad atau untuk istilah saya tidak terlalu ini ya. Maksudnya ibu-ibu sekalian untuk nama istilah tidak usah dihafalkan. Yang penting ketika ada fathah tanwin, ingat ya, ketika ada fathah tanwin dibaca dua harokat ya. Nah, terkecuali Bu, ada pengecualian. Nih, di sini ada pengecualian ya. Pengecualian fathah tanwin yang berada di huruf ta marbutoh. Nah, ini tak yang tertutup. Ini nggak boleh. Kalau yang ini nggak boleh ya. Tidak dibaca panjang. Bukan termasuk mad iwad. Ini bukan termasuk mad iwad ya. Jadi di sini kan sama ya. Tadi kaidahnya kalau kita perhatikan kaidahnya fathah tanwin. Betul ya, fathah tanwin. Kalau ada fathah tanwin di akhir bacaan, maka kita baca dua harokat terkecuali ta marbutoh. Ya, kalau ta marbutoh itu tidak dibaca gini Bu. Ya, contoh kalau misalkan kita ngikutin kaidah yang tadi ya, la tasma'u fiha laghiyata, nah, gitu ya. Nah, jadi nggak seperti itu. Kalau yang ini khusus ibu-ibu sekalian dibaca ha sukun. Karena ta marbutoh ini adalah gabungan ta dan ha ya. Ceritanya gitu sih ya kalau yang saya tangkap ya dari para guru ya. Jadi ta marbutoh itu gabungan ta dan ha atau menunjukkan perempuan gitu ya. Seperti Khadijatun menjadi Khadijah gitu ya. Terus Jamilatun menjadi Jamil gitu ya. Nah, seperti di sini misalkan ada gak yang pakai ta marbutoh namanya Bu? Salamah tuh, Salamatun, Ibu Salamah ya, apa? Ibu Salamatun itu asalnya kan ta marbutoh tuh. Kalau diarabkan ya menjadi Ibu Salamah gitu ya. Terus ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Nah, itu kurang lebih ya gambarannya ibu-ibu sekalian. Nah, ya. Jadi ini dibacanya gimana? Ta atau ghiyat menjadi ta sukun atau ghiyah menjadi ta sukun. Iya. Ya, menjadi hak sukun ya, hak besar ya, jadi hak besar, hak seperti ini ya. Jadi haknya kita tulis. Haknya menjadi hak seperti ini, Bu ya, sukun atau yang bulat ya, sukun. Maaf Pak Ustadz. Iya, boleh Bu. Muter-muter nih Pak Ustadz. Oh gitu Bu. Timbul. Iya. Masya Allah ya, perjuangan Bu, nggak apa-apa tapi pahalanya akan dapat Bu ya. Ibu Lia ya. Ibu Lia belum praktek berarti ya? Belum Pak Ustadz. Belum. Mumpung lagi bagus Bu, mumpung lagi bagus ya, praktek. Mungkin lagi bagus. Hilang lagi nih. Aduh, hilang lagi Pak Ustadz. Tapi suara Ibu ada kok. Suara Ada, Ibu ya? ada Iya. suara Ibu. Iya. Silakan. Ini Bu, mumpung ada Bu suaranya. Silakan. Ya. Yang ini Bu, baris ini Yang Bu. mana Pak Ustadz? Ini nih yang saya lingkari itu. Oh, iya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu. A-nya aminu. Wa idza qila lahum aminu. Sepertinya ki-nya juga kurang panjang, Bu. Wa idza qila lahum aminu. Nah, itu. Wa idza qila lahum aminu. Aminu. Dua harakat. Aminu. Wa idza qila lahum aminu. Bagus. Berikutnya. Wadkhulul ya Baba, Bu. Wadkhulul baba. Wadkhulul baba yud. Nah, ba ini dipanjang. Nah, ba yang ini enggak, Bu? Wadkhulul baba sujada.
Wadkhulul baba Nah, sujada. ini yang ini masih kepanjangan, Bu. Masih kepanjangan. Jadi ba yang ini panjang, ini tidak. Basu, langsung basu yang ini. Basu ya. Wadkhulul baba sujada. Nah, itu. Sekarang Ibu gabungkan, Bu. Sebentar Pak Ya, Ustadz. silakan. Pelan-pelan aja, Bu. Kalau misalkan sesak napas, narik napas aja enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kan Bu. tulisan layar HP-nya kecil Pak Ustadz. Oh, kecil. Di ini kan, Bu. Di zoom kan, Bu. Iya. Diperbesar di apa? Ya, di apa namanya ya, di touch itu. Ya. Iya, Ya. ya. Wa idza qila lahum aminu Gabung, Bu. Aminu wad. Nah, minimal di sini tidak narik napas ya. Kalau misalkan narik napas, mau di sini nih, Bu, di awal. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Sujada, ada jeda sedikit. Sujada. Wa idza qila lahum aminu. Aminu. Dua haraka. Aminu. A-nya kurang, Bu. Aminu. Wa idza qila lahum aminu wadkhul baba sujada. Baba sujada. Wadkhulul baba sujada. Nah, seperti itu. Masya Allah ya. Nanti ada rekamannya, Bu ya. Ulang-ulang dari atas sampai bawah nanti ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ini ada yang lain sudah bisa on? Ada Bu Dini. Ya tadi. Oke, silakan Bu. Ibu siapa? Bu Dini. Ya, silakan Ibu Dini sudah bisa gabung, Bu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Aduh. Alhamdulillah. Tadi Perjuangan ya. udah siap-siap mau Iya. baca, susah banget. Oke. Siap, nggak Kayak apa-apa, tadi ya Bu. Ustaz ya, yang Oke. Iya, betul. yang baris Nah, ini berapa? sekarang yang bawah, Bu. Ya, ini nih, Bu. Yang ini ya. Satu-satu baru digabung dua ya. Iramanya jangan lupa nih. Kalau lupa dibana-banakan saja. Ya, insya Allah. Bismillah. Allahu yastahzi'u bihim Iya. wa yamudduhum fi tughyanihim. Thayyib. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Sip, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih bisa gabung biar terdengar suaranya oleh saya soalnya ya. Alhamdulillah, Oke. Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang lainnya nih. Kalau tidak salah Ibu Rina belum ya? Afwan, saya lupa tadi. Udah Ustaz. Oh, udah ya, udah Ibu Rina ya. Udah bisa on. Oke. Oke, sudah berarti ya. Ibu Yusda sudah belum? Saya lupa. Sudah Ustaz. Oh, sudah semuanya ya. Oke, syukran Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tadi kaidahnya itu adalah saya menerangkan bahwa kalau fathah tanwin ya, kalau fathah tanwin dibaca 2 harokat ya. Kalau misalkan jadi kaidahnya ketika menemukan fathah tanwin di akhir bacaan dibaca 2 harokat, hukumnya mad iwad. Dan ternyata ada fathah tanwin, Bu. Cuman fathah tanwinnya bukan termasuk mad iwad yang tadi. Tapi di sini fathah tanwinnya nempel di tak marbutoh. Maka di sini tidak termasuk dibaca panjang 2 harokat, melainkan dibaca hak sukun saja. Siap ya? Saya 1 kali, semua 1 kali. La tasma'u fiha laghiyah. Silakan. La tasma'u Bagus. Berikutnya. Tasla naran hamiyah. Alaikum hafazah.
Alaikum hafazah. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian. Sampai sini bisa dipahami tidak? Barangkali ada yang ditanyakan silakan. Oke, barangkali ada yang ditanyakan silakan Bu, ditanyakan. Tapi sepertinya sudah pada lancar semua nih, Masya Allah ya. Tinggal ini nih catatannya sedikit Bu. Irama ya, irama dilancarkan lagi. Pokoknya kalau lupa bana-banakan saja. Cuman tidak usah lengkap ya. Cukup misalkan bana-bana. Udah cukup bana-bana la tasma'u fiha laghiyah. Atau misalkan ingin dapat iramanya maka dilengkapi. Bana-bana baununa binabina baini buna. Bana-bana baununa binabina baini buna. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Nah, jadi dapat iramanya ya. Andai pun nanti berubah iramanya, coba lagi diiramakan bana-bananya seperti itu ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, tanpa terasa beberapa menit lagi barangkali ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan ya. Nah, baik kita lihat dulu ibu-ibu sekalian pembahasan yang berikutnya. Nah, tapi di sini sebetulnya pembahasannya nanti lebih detailnya di minggu yang akan datang ya. Tapi kita bahas dulu biar jadi ancang-ancang ibu-ibu sekalian untuk mempelajari kaidah yang berikutnya. Di sini masih cara baca dan wakafkan ya. Jadi cara mewakafkan di huruf yang berbeda di hukum yang berbeda ya. Kita lihat di sini catatan ibu-ibu sekalian. Mad yang terdapat di huruf apa tadi ini? Ha ya. Ini sebetulnya disebutnya hak domir Bu kalau di kaidah bahasa Arab ya. Hak domir ya. Jadi haknya seperti ini, hak yang bulat ya. Yang bulat yang nempel di akhir ya. Jadi berbeda dengan ha yang ketika ada di tengah ya. Jadi kalau ini ha yang di akhir bacaan atau di akhir kata. Dibaca panjang apabila dalam keadaan wasol. Apa wasol itu Ibu? Meneruskan bacaan. Tuh di sini ada ya. Kurung buka atau dalam kurung meneruskan bacaan. Hukum bacaannya adalah mad silah qasiroh. Ya, jadi sila dibaca 2 harakat sila itu, ya. Qasiroh, ya. Dan di sini termasuk domir ya, hukumnya adalah di haknya hak domir. Sedangkan, nah kita lihat, sedangkan ketika wakaf itu berarti dalam kurung menghentikan bacaan, tidak dibaca panjang melainkan disukunkan saja. Nah, seperti yang tadi, Bu, ya. Nah, kalau ini mah kan sudah barang tentu hak sukun ya, bukan tak marbutoh ya. Tapi cara bacanya seperti tak marbutoh atau sebaliknya ya, tak marbutoh disamakan dengan bacaan seperti hak domir gitu kurang lebih ya. Nah di sini ada mawazinu disukunkan menjadi hak nuh gitu ya. Tuh di sini pun juga ada mahiyah disukunkan. Di sini an. Nah di sini Bu catatan ya. Ketika ada anhu kira-kira sukunnya gimana Bu? Cara mensukunkannya. Ada yang tahu tidak? An. Nah, hati-hati. Nunnya jangan sampai mantul. Jangan an. Kalau kita mengucapkan an, berarti ketika dipisahkan hu-nya menjadi an. Itu ya. Nah, maka cara bacanya itu, ibu-ibu sekalian, lidahnya tetap dalam keadaan nempel. Tinggal kita keluarkan sifat huruf H. Ya, bedakan. Saya boleh disimak nih ya. Lebih lebih jelas. Saya akan praktekkan nun sukun dulu Bu, tanpa H ya. An. Nah, kira-kira jelas tidak nunnya? Jelas ya? An. Dan nunnya tidak boleh mantul. Tidak boleh mantul. Ketika disukunkan, cara bacanya seperti yang tadi, an. Nunnya ujung lidah masih dalam keadaan nempel, jangan sampai dibuka. Kalau dibuka pasti mantul. An. Itu ya tuh. Ketika dibuka pasti jadi mantul. Kalau ini nggak usah Bu, tinggal kita bunyikan. Nah, itu. Tinggal ujungnya kita bunyikan huruf H-nya ya. Maka menjadi seperti ini. An. Nah, bisa bedakan tidak? Saya sukunkan nun sukun doang. An. Ketika diberikan H, an. Ada tidak Bu H-nya Bu? Ada Ustaz. Ada kerasa ya? Nah itu cara bacanya. Ini kebanyakan yang membaca
anhu, gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, banyak yang seperti itu, hati-hati ya. Jadi bukan anhu tapi an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, gitu cara bacanya ya. Sip itu. Ini pun juga sama lah. Rabbah ya. Terus wa na'amah. Nah, ini ya di huruf H. Sedangkan catatan yang kedua kita lihat. Catatan ini kaitannya dengan yang tadi ya. Huruf ta marbutoh dibaca ta apabila dalam keadaan wasol. Dalam kurung meneruskan bacaan. Sedangkan ketika waqaf dalam kurung menghentikan bacaan tidak dibaca ta melainkan dibaca ha yang tadi ya. Maka nanti kaidahnya ini ibu-ibu sekalian kita akan sebentar. Nah, kita akan mewasolkan. Ini kan rumusnya 1 1 2 ya. Berarti 1 1 baru 2. Nah, kalau misalkan 1 ini berarti diwakofkannya gimana, Bu? Yang ini. Diyatin berarti dia. Tapi ketika diwasolkan menjadi tin kan? Oh, diyatin khaffat gitu ya. Terus berikutnya ini pun juga sama ya. Ini pun juga sama, ini pun juga sama, ini pun juga sama. Dan kebetulan ini untuk, nah ini ya. Di sini ada contohnya nih. Tuh, huruf ha domir ya. Ketika diwasolkan menjadi hu jadi 2 harokat. Ketika diwakofkan menjadi ha sukun ya. Siap, kita akan praktek sama-sama saja. Nanti insya Allah ini akan jadi PR ya ibu-ibu sekalian. Siap, saya 1 kali, semua 1 kali. Siap, pola dulu ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Yuk, 1 2 3. Bana Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa baini buna. Ya, kita coba praktekkan 3 baris saja sepertinya ya, biar waktunya pas karena sebentar lagi adzan, Bu ya. Ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Silakan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Khaffat mawazinuh. Khaffat Kita gabung. Fahuwa fi 'ishatir radiyatin khaffat mawazinuh. Silakan. Fahuwa fi 'ishatir radiyatin khaffat mawazinuh. Wa dzalika dinul qayyimah. Wadzalika dinul qayyimah. Adraka ma hiya. Adraka ma hiya. Wadzalika dinul qayyimati adraka ma hiya. Wadzalika dinul qayyimati adraka Narun hamiyah. Narun hamiyah. Anhum waradu an. Hati-hati ujungnya. Anhum waradu an. Narun hamiyatun anhum waradu an. Narun hamiyatun anhum waradu an. Oke, di sini tidak terlalu mendetail, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas kembali ya. PR-nya ibu-ibu sekalian di halaman 28 ya. 28 maksudnya ibu-ibu sekalian memurojaah masing-masing di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya langsung kita cek ibu-ibu sekalian membaca ini lagi. Terus kita lanjutkan membaca di halaman 30 dan melanjutkan pembahasan cara berwakaf di hukum-hukum yang lainnya ya. Baik, itu saja sepertinya yang bisa disampaikan ya, karena waktu kita pun juga
kita batasi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu sekalian, dan juga di sini mudah-mudahan ibu-ibu sekalian semuanya sehat ya, bisa Amin. bergabung kembali. Dan alhamdulillah di sini ada yang sedang melaksanakan ibadah umroh ya, Ibu Lilis Afwan ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu di sana dan sampai pulang kembali menjadi hajinya mabrur insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan berkahnya kita dapatkan dan juga semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, insyaallah terima kasih atas kebersamaannya, supportnya, dan juga semangat ibu-ibu sekalian ya, usahanya dan juga pengorbanannya. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal kebaikan, amal soleh ya, yang insyaallah nanti akan kita yang insyaallah nanti akan menjadi hadiah untuk ibu-ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya Ari Abdullah undur pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan kasiran wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Amin. banyak Wa Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Dan gimana ibu-ibu, semoga dengan bertambahnya ilmu pada sore hari ini bisa lebih semangat lagi untuk memperbaiki bacaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung Jum Tahsin Makomat hari ini. Mungkin sebelumnya bila mana ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Nggak kalau ada, Teh. cukup Ibu Yusda. Cukup. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin kita akhiri saja, ibu-ibu. Mohon maaf ya, ini di sini bila mana ada kesalahan, baik kata-kata maupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan kasiran wabarakatuh. Neng. Teh, izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah lancar dan bisa ya Ibu. Dan insya Allah untuk di modul C ini kita akan selalu terus banyak latihan berlatih ya, seperti itu. Dan insya Allah nanti untuk latihan-latihannya akan kita bantu cek juga melalui WhatsApp-nya seperti biasa, rekaman-rekamannya untuk bisa ditonton secara langsung oleh ibu semua ya. Sebelum kita ikuti, apakah ada yang ditanyakan dari ibu semua mengenai WhatsApp-nya atau buat itu barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan boleh. Apakah sudah cukup ibu semua? Cukup ya. Baik, baik, insya Allah kalau begitu ibu semua kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih banyak pada Ustaz dan juga ibu-ibu semua. Terima kasih banyak ya Ibu Enda, Ibu Sari, Ibu Sri, Ibu Neni, dan juga Ibu Sri Kurniati. Terima kasih banyak sudah hadir.